Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan banyak karunia kepada kita. Salah satu karunia-Nya alhamdulillah, bulan yang kita dambak-dambakan telah hadir di tengah-tengah kita. Allahumma sallimna lil Ramadan wa sallim rabbana lana wa sallimhu lan minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan hadirkan Ramadan di tengah-tengah kami, dan selamatkanlah ia agar berberkah kepada kami sehingga seluruh amalan kami diterima di sisi-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mengapa Ramadan dijadikan sebagai bulan yang didambak-dambakan oleh orang beriman? Catatan, yang mendambak-dambakan kehadiran Ramadan adalah orang-orang beriman. Meskipun seringkali yang mendapatkan keuntungan duniawi maksudnya adalah non-muslim, orang-orang tidak beriman yang kebetulan memiliki akses ekonomi, akses kekuasaan. Kita yang belanjanya, sementara yang menyediakan apa yang kita belanja adalah orang-orang yang tidak menghadiri Ramadan untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka. Demikian, Ramadan mendapatkan julukan yang banyak di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah para ulama. Antara lain, Ramadan adalah syahrun azimun, bulan yang sangat besar. Kemudian Ramadan adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian Ramadan juga adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrus siyam. Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah puasa. Syahrul qiyam. Ramadan juga adalah bulan di mana kita harus menghidupkan malam-malamnya. Kemudian yang lainnya adalah syahrul jihad. Ramadan adalah bulan kerja keras, bulan perjuangan. Yang lainnya syahrus syukur, bulan di mana kita meningkatkan bersyukur. Syahrul maghfirah, bulan tempat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul rahmah, Ramadan juga adalah bulan kasih sayang. Kemudian syahrun atqun minan nar, bulan tempat pembebasan kita atau waktu pembebasan kita dari api neraka. Ramadan juga adalah bulan peningkatan derajat kita. Yang lainnya, Ramadan adalah bulan peningkatan silaturahim. Kemudian Ramadan juga adalah bulan masjid. Ramadan adalah bulan di mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya untuk meningkatkan solidaritas sosial dengan sesama umat Islam. Demikian banyaknya julukan untuk bulan Ramadan, diikut sertakan
disejajarkan atau dikaitkan dengan apa yang harus kita raih pada bulan Ramadan tersebut. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba sama-sama tadabburi Al-Quran surat ke-2 surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang mana pada ayat tersebut ada kata-kata Ramadan, syahru Ramadan, bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan ini merupakan salah satu petunjuk dari Allah, salah satu isyarat dan juga ibarat dari Allah SWT agar kita benar-benar memperhatikan Ramadan. Tidak boleh menyamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Saking tidak bolehnya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Raghima anfu rajul, sangat celaka, binasalah seseorang. Salah satunya adalah ketika ia memasuki bulan Ramadan, namun keluar dari bulan Ramadan masih ada dosa yang tersisa. Ini tentang pentingnya Ramadan. Kerugian yang duanya lagi adalah raghima anfu rajulin, sangat celaka, binasa seseorang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari orang tua tapi tidak menyebabkan ia masuk surga. Karena harusnya orang tua itu menjadi jimat bagi kita agar kita masuk surga. Hormati mereka, sayangi mereka, doakan mereka. Kedua-duanya masih ada juga atau salah satunya, bahkan ketika mereka berdua sudah tidak ada pun kita harus tetap berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi juga mengatakan terkait dengan harusnya kita berbuat baik kepada orang tua. Jadi salah satu dari sekian banyak, atau kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, salah satu dari 3 akbarul kabair, dosa yang paling besar. Yang pertama adalah syirkun billah, yang kedua adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu mari kita telisik diri kita, berkontemplasi, bertafakur, kira-kira kita sudah masuk ke surga dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Atau jangan-jangan karena kita kurang hormat, kurang baik, kemudian justru kita terhalang masuk surga gara-gara tidak baik hubungan kita dengan kedua orang tua. Bahkan ketika orang tua yang sudah tidak ada anjuran-anjuran dari Islam untuk kita agar tetap kita dianggap birrul walidain. Salah satunya samping doakan terus, mohonkan istighfar terus, juga jalin silaturahim dengan orang-orang yang menjalin silaturahim dengan kedua orang tua kita. Ketika kita mudik nanti di Lebaran, di Ramadan, coba tanya, lihat siapa saja teman dekatnya, apalagi kalau saudara-saudaranya, kemudian kita sambungkan silaturahim dengan mereka. Itu bulan Ramadan penting banget, oleh karena itu harus diperhatikan. Di hadis Nabi misalnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa ketika datang bulan Ramadan, hari pertama Ramadan, tadi malam bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, atau 2 hari hari yang lalu, hari Senin bagi kalangan Muhammadiyah, tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit. Dalam redaksi yang lain, tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian yang kedua, tughlaqu abwabun nar, ditutup pintu neraka. Kemudian wasufidatis syayatin, ketika datang Ramadan maka setan-setan dibelenggu. Maknanya bahwa kita akan lebih mudah untuk beribadah pada bulan Ramadan dibanding dengan ibadah yang lain. Kita bisa menyaksikan di masjid-masjid kita bahwa 1, 2, 3 di bulan Ramadan biasanya masjidnya penuh.
Bahkan seringkali tidak menampung jamaah, saking sesaknya jamaah ingin mendapatkan keberkahan Ramadan. Namun ternyata untuk istiqomah itu tidak mudah. Itu salah satu tandanya. Lihat masjid kita di hari ke-5, 6, 7 sampai hari ke sekian puluh sudah mulai sepi. Nanti di akhir baru mau banyak lagi oleh yang iktikaf dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita jemput Ramadan dengan perbaiki amal ibadah kita. Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Pada Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan dari ayat ini. Bahwa Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, guidance dari Allah SWT agar kita berdekat-dekat dengan Al-Quran melebihi bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain kita khatamnya sebulan sekali karena one day one juz misalnya. Di bulan Ramadan ini boleh jadi tamatnya berkali-kali karena one day-nya 2 juz, one day-nya 3 juz atau bahkan 5 juz karena setelah setiap sholatnya 1 juz. 5 kali 30, 5 kali 6 ya banyak ya. 6 kali setidaknya khatam. Insyaallah. Dan bahkan ada yang menghatamkannya dalam 3 hari, berarti 10 kali khatam pada bulan Ramadan. Dan bahkan bukan hanya qiraah, bukan hanya tilawah. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mentadaburi ayat-ayatnya, untuk mengambil hukum dan juga hikmahnya. Dari mana kita bisa dapati? Karena kata Allah di sini dijelaskan, unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran adalah hidayah, petunjuk bagi kita umat manusia. Orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ketika mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Ia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau tidak mengetahui, baik mencari sendiri karena memiliki alat, memiliki kemampuan, memiliki otoritas untuk menjadi mufassir, untuk menjadi orang yang menafsirkan Al-Quran. Karena syarat-syaratnya ia penuhi, memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, nahwu, shorab, balaghahnya, kemudian memiliki pengetahuan fikih, usul fikihnya, akidah dan yang terkait dengannya, dan segala macam ilmu yang mendukung terhadap pemahaman Al-Quran. Atau kita mau mengambil petunjuk dari Al-Quran setelah Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama. Nah, karena itu baca Al-Quran, baca terjemahnya, tapi tidak cukup hanya baca terjemah. Baca juga tafsir-tafsirnya. Tentunya harus tafsir yang mu'tabarah, tafsir-tafsir yang dianggap baik menurut penilaian para ulama. Ada salah satu kitab yang biasa menjadi rujukan di kalangan mahasiswa usuluddin, mahasiswa tafsir dan hadis utamanya, atau tafsir dan ulumul Quran dan ilmu Al-Quran dan tafsir kalau sekarang nama prodinya jurusannya, yakni kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Az-Zahabi. Buku-buku tafsir dan juga para mufassir. Di situ jelaskan bahwa ini buku-buku tafsir, ini mufassirnya, kemudian masuk kategori apa? Apakah masih dipandang sesuai dengan Islam yang benar atau sudah tercampur dengan pemikiran-pemikiran yang tersesatkan. Jadi tidak semua buku tafsir kemudian sah untuk dibaca karena ada banyak pengaruh yang mempengaruhi si mufassir ketika menafsirkan Al-Quran. Hanya ada kajian tentang madzhabut tafsir, madhab tafsir. Kemudian ada launut tafsir, warna-warna corak-corak tafsir. Jadi dari kata-kata hudal linnas, hidayah bagi manusia, ini mengindikasikan kepada kita agar menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, dan agar ia menjadi hidayah maka kita harus pahami, harus mau mengamalkan berikutnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Kemudian Al-Quran juga di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang hidayah wal furqan, dan juga Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Misal, dalam Al-Quran surah ketiga, surat Al-Imran ayat ke-28, yang kebetulan dalam kajian tafsir yang saya bawakan dalam berbagai majelis ilmu sampai kepada ayat ketiga, ayat 28 tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidaklah orang-orang beriman itu, tidak layak bagi orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia dengan mengesampingkan orang-orang beriman yang lainnya. Aulia maknanya adalah teman setia, kekasih, pemimpin, pelindung, kemudian karyawan, dengan mengesampingkan orang-orang beriman. Utamanya ketika masa-masa peperangan, masa-masa genting. Makanya MUI mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya dilarang untuk membeli produk-produk dari produsen yang berafiliasi kepada Israel. Mengapa demikian? Karena sekian rupiah yang kita belanjakan akan mereka bagikan sebagiannya untuk mendukung Israel, dan oleh Israel dipakai untuk membantai saudara kita orang-orang beriman. Jadi sedetail itu, harus sejeli itu bagi kita umat Islam. Dan itu hidayah Al-Furqan itu ada di dalam Al-Quran. Harus kepada siapa kita wal-wala, dan harus kepada siapa kita al-bara. Kepada siapa kita harus berteman, dengan siapa kita harus menjaga jarak dalam tanda petik. Karena menurut Al-Baghawi ketika menafsirkan surat 3 ayat ke-28 tersebut, tidak demikian terhadap kafir zimmi. Dalam arti ketika umat Islam sudah berkuasa, kemudian di dalam naungan umat Islam ada banyak penganut agama yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu tidak bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin, dan tidak bertentangan pula dengan la ikraha fiddin, tapi memosisikan pada posisinya masing-masing, memilih kepada siapa, di mana, kapan, dalam keadaan apa. Kayak dalam hukum jinayah, termasuk juga hukum muharabah, hukum peperangan, ada banyak ketentuan yang berlaku, yang kemudian kita tidak serta-merta untuk mengamalkan satu ayat mengesampingkan ayat yang lainnya. Akan tetapi ayat-ayat ditempatkan pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, kepada orang yang tepat pula. Misal, ketika sekarang kita sering mendengar dan akan selalu mendengar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang merupakan kaitan erat dengan Ramadan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kata kutiba alaikumusiyam ini bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, asal beriman. Tapi ketika ada kutiba alaikum yang lain dalam Al-Quran, kalau kita teliti, kutiba alaikum itu ada 4. Ada 4 tempat dalam Al-Quran yang kata-katanya kutiba alaikum. Kalau kutiba ujungnya, lanjutannya yang lain, ada yang lainnya. Tapi ketika kutiba alaikum hanya ada 4 tempat. Yang pertama ini, kutiba alaikumusiyam. Ini siapapun, orang beriman manapun diwajibkan untuk berpuasa ketika memenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua ada kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kalian berperang. Apakah setiap kita diwajibkan? Tidak. Apakah dalam setiap saat juga? Tidak. Ya, karena ada hukum tertentu untuk itu. Kemudian kutiba alaikumul qisas fil qatla. Apakah di Indonesia bisa diterapkan hukum qisas itu?
Bisa ketika hukum tentang qisas sudah diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan, hukum positif kita. Tapi selama tidak masuk ke peraturan perundang-undangan, ke hukum positif kita tidak. Dan insya Allah kita tidak berdosa. Kewajiban kita adalah memilih anggota legislatif, memilih eksekutif, memilih dengan tanda petik yudikatif yang mau mengamalkan, mau mentransformasikan hukum Islam kepada hukum positif. Itu kewajiban kita awal itu. Dan kewajiban yang lebih awal lagi mencerdaskan islamisasi orang Islam itu sendiri. Kemudian kutiba alaikum yang lainnya, yang keempatnya adalah kutiba alaikum idza hadara ahadukul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan untuk wasiat ketika si orang yang mau meninggal dunia itu memiliki harta yang banyak, al khaira. Kalau hartanya tidak banyak tidak perlu berwasiat. Karena boleh jadi tidak cukup sampai diwariskan, untuk membayar utang pun tidak memenuhi. Bagi yang memiliki al-khair aja. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian Al-Quran harus kita pelajari, harus kita pahami, harus kita amalkan. Di ayat ini juga dijelaskan bahwa Ramadan adalah bulan puasa. Silahkan mari kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian Ramadan juga adalah bulan kemudahan. Bulan memudahkan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul wasr. Allah menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang sulit. Jangan menjadi orang yang mempersulit diri. Jadilah orang yang mudah mempermudah orang lain. Karena ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kenapa menjadi susah? Salah kita sendiri. Al-ghulu fid din, berlebihan dalam agama. Padahal kata Allah, la taghlu fi din. Jangan berlebihan dalam beragama. Makanya ada orang yang berniat puasa tiap hari kan sama dijaga. Aku yang paling baik, tapi aku puasa aku bukan. Kemudian endingnya apa? Wala'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur. Jadi ingat, Ramadan adalah bulan syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada kedua orang tua kita, bersyukur kepada para pemimpin kita, bersyukur kepada tetangga-tetangga kita. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada seluruh umat manusia. Karena orang yang bersyukur kepada Allah harus diikuti dengan bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini membuat kita mendapatkan banyak kebaikan sehingga derajat kita meningkat, dosa kita dihapus semuanya dan kita masuk surga di pintu Ar-Rayyan. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.